Pak Usman, monggo. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat senang bahwa malam ini ada 24 saya lihat yang attach ke Zoom kita. Jadi kalau itu hampir mendekati jumlah warga lingkungan Vincentius. Saya kira ini Mas Unggul tanda bahwa memang warga Vincent sangat merasakan duka juga atas kepergian Ibu Bing Natasari ya. Jadi Bu Bernadette Bing Natasari. Ini terasa sudah hari ke-7. Saya mohon maaf juga nih ke Pak Mas Unggul, karena saya lihat Mas Unggul ini sudah ngisi data biduknya, Google Form-nya, dan datanya. Lalu saya WA ke Mas Unggul, tolong dibantu untuk Ibu diisi ya, gitu ya. Beberapa menit kemudian sudah ada pemberitahuan Bu Koco sudah dipanggil Tuhan. Itu buat saya, waduh luar biasa. Untung Mas Unggul belum baca, saya langsung delete. Jadi kalau lihat di WA-nya ada yang delete ya itu. Isinya saya minta supaya Mas Unggul mengisi data hidup untuk Bu Koco. Karena untuk Mas Unggul sudah dimasukkan. Jadi terima kasih atas kehadiran kita semua. Malam ini adalah hari yang ke-7. Semoga Bu Koco bisa berkat doa-doa kita segera masuk dalam kehidupan yang kekal bersama para kudus di surga. Dan malam ini kita akan mendoakan beliau tentu juga bersama keluarga Mas Unggul dan Mbak Sinta. Monggo Pak Anton. Terima kasih Pak Usman. Terima kasih kepada Mas Tommy yang sedang mempersiapkan, Pak Heru mempersiapkan, dan terutama kepada umat lingkungan Vincentius yang pada malam hari ini secara khusus kita bertemu virtual Zoom untuk mengikuti ibadat 7 hari dipanggilnya Ibu Bernadette Bing Natasari. Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita persiapkan biar Tuhan hadir di dalam diri kita masing-masing pada malam hari ini. Kita siapkan dengan lagu pembukaan. Silakan Mas Tommy. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat rindu di tangannya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan ku menebus dosa.
dosa, ku teguh sebab Dia benar. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di tangannya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jangan. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, suci mulia, tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di tangannya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Nang nggon share langsung tak WA aku mau lho. Adik kan ra nggawa HP. Share teksnya, Pak Tommy. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Allah Putra menerangi kita dengan sabdanya, dan semoga Allah Roh Kudus mempersatukan kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu, Bapak, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini, umat lingkungan Vincentius bertemu secara virtual melalui Zoom akan mengikuti ibadat memperingati Ibu Bernadette Bing Natasari yang telah 7 hari dipanggil Bapa di surga. Dulu, Panglima Perang Israel yang bernama Yudas Makabe mengumpulkan dana ya, untuk mengirimkan 12.000 uang perak ke Yerusalem supaya dipersembahkan kurban untuk dosa-dosa prajuritnya yang telah gugur di medan perang. Ini perbuatan yang bagus, dan Yudas Makabe sudah mempercayakan ya akan adanya kebangkitan orang mati. Mari kita persiapkan hati kita sebelum memulai ibadat ini. Kita hening sejenak untuk memeriksa batin kita masing-masing. Kita mengakui bahwa kita orang yang berdosa di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian untuk mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Dan semoga Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengasihi kita, Maha Kuasa, Maha Penyayang, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita lanjutkan doa pembukaan. Allah Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Maha Rahim, barang siapa percaya kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah engkau kecewakan. Pada malam hari ini, umat lingkungan Vincentius akan mengikuti ibadat memperingati Ibu Bernadette Bing Natasari yang telah 7 hari dipanggil Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia telah meninggal sebagai pengikut Kristus dan akan bersatu juga dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kitab Ratapan. Silakan Mas Unggul. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ratapan, bab 3 ayat 17 sampai dengan 26. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangsaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mas Tommy. Haleluya, haleluya. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 11, ayat 25 sampai dengan 28. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam. Malam. Saya sedikit saja ingin mengajak kita merenungkan dua bacaan untuk mengenang Ibu Bernadette Bing Natasari yang telah 7 hari lalu dipanggil Bapa di surga. Di kitab Ratapan, bab 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bapak Ibu, sungguh cinta kasih Tuhan tidak mengenal batas. Di kitab Ratapan jelas sekali. Kasih setia Tuhan tak habis untuk kita. Bahkan pada malam hari ini, kita harus percaya bahwa orang-orang yang kita doakan yang telah meninggal pun, mereka semua memperoleh rahmat-Nya. Hal ini perlu saya tegaskan. Di kitab Ratapan 3, ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Bisa memberi gambaran bahwa setiap jiwa, apakah itu yang masih hidup, ataupun yang sudah meninggal, tadi dikatakan, Tuhan adalah bagiannya. Maka, kita harus semakin percaya bahwa ketika kita dipersatukan Tuhan melalui pembaptisan, apakah kita masih hidup, ataukah nanti suatu saat kita dipanggil Tuhan, kita akan bersatu dengan Tuhan. Karena jiwa, ya tadi, dikatakan bagian. Dan saya mengajak di tengah COVID pandemi 19 ini, dan keluarga Bapak Unggul harus mempercayakan bahwa Ibu Bernadette Bing Natasari pada saat ini harus punya keyakinan bahwa sudah bersama Yesus.
di surga. Melalui pembaptisan. Dan kita yang masih hidup, Bapak Ibu, di tengah kesulitan hidup, di tengah COVID-19 ini yang sungguh, kalau kita baca berita-berita itu semakin membuat kehidupan kita semakin kecil. Kalau kita tidak mengenal Tuhan. Tetapi hidup kita senantiasa didampingi Tuhan. Maka di bacaan Matius bab 11 ayat 28 saya bacakan bahwa di sabda Tuhan semakin dikuatkan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Maka sudah ada di kitab suci ini bahwa kita harus yakin bahwa kehidupan kita ya senantiasa diberkati Tuhan. Apalagi pada saat seperti ini, kehidupan yang serba sulit. Orang yang letih lesu, berbeban berat, ya Tuhan akan memberi kelegaan. Maka sebenarnya dari pengalaman malam hari ini, kita semakin dikuatkan bahwa hidup kita tidak hanya berhenti pada saat kita dipanggil Tuhan, tetapi hidup kita terus abadi bersama Yesus. Bahkan ketika kita dipanggil Tuhan, hanya hidup kita diubah medianya, diubah kehidupannya. Maka semakin dikuatkan melalui bacaan-bacaan pada malam hari ini, di tengah pandemi, di tengah kesulitan hidup, di tengah yang bisa kita rasakan ini, bahwa kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kita pada malam hari ini mendoakan secara khusus Ibu Bernadette bin Natasari yang 7 hari dipanggil Tuhan. Harus menjadi keyakinan kita bersama bahwa saudari kita ini pada saat ini sudah hidup abadi bersama Tuhan Yesus di surga. Itu pengantar saya aja, ya. Mungkin ada sedikit dari cerita Mas Unggul atau Bu siapa teman namanya? Bu Unggul ya. Bu Sinta, Mbak Sinta. Mbak Sinta. Mungkin pengalaman yang bisa diceritakan bersama dengan apa? Ibu atau Mami ya? Ibu ya. Ibu Sukoco ya atau Mami. Silakan. Mungkin sebelum Mas Unggul, mungkin saya dulu Pak Anton. Boleh Pak Usman. Saya kira ini Mas Unggul, Mbak Sinta ya. Jadi bukan mau membahas tadi yang bacaan tadi, tapi sebagai suatu kesaksian mengenal Bu Koco 20 tahun di lingkungan Vincentius ini. Saya kira Bu Koco adalah ibu yang sangat aktif di lingkungan kita. Dan dalam kepergiannya, bukan hanya dalam kepergiannya, saya kira selama beliau sakit juga dalam kondisi sulit. Karena sakitnya termulai itu ketika pandemi sudah merebak di mana-mana, kita banyak dibatasi dengan aturan-aturan dan juga perasaan kita supaya seminimum mungkin ada kontak fisik. Kemudian saya kira sukacita yang besar itu dalam kerinduan berkumpul dan berdoa dengan umat. Saya kira Mas Unggul di hari-hari terakhir Ibu ya. Dan itu merupakan tantangan besar juga buat saya. Pak Usman, bisa nggak sakramen perminyakan? Waduh, ini pertanyaan yang harus dikonsultasikan karena sakramen perminyakan itu artinya mengundang pastor datang untuk menyampaikan. Tidak bisa diberikan oleh prodiakon. Prodiakon juga tidak bisa memberikan karena jelas-jelas Mas Unggul sudah mengatakan bahwa Bu Koco terpapar COVID.
Tapi puji Tuhan bahwa Romo Yoko mengatakan dia bersedia untuk memberikan sakramen orang sakit. Dan kita adakan pada hari Kamis. Hari Sabtu Bu Koco sudah dipanggil Tuhan. Hari Sabtu atau hari Jumat ya? Hari Jumat ya? Hari Sabtu pagi, Pak, Hari Sabtu pagi. jam 10. Jadi benar-benar ada waktu yang sangat khusus saya kira buat kita untuk mendoakan secara bersama-sama Bu Koco. Dan juga waktu yang sangat khusus, rupanya itu adalah saat-saat terakhir, hari yang sangat khusus buat Mbak Sinta dan Mas Unggul untuk benar-benar menyerahkan Bu Koco kepada Tuhan. Nah ini satu kesaksian menurut saya, ada satu keyakinan bahwa benar-benar Bu Koco sudah diterima Tuhan di sisi kanannya. Ya. Kesempatan ini Mas Unggul, Mbak Sinta, saya atas nama lingkungan Vincentius mohon maaf. Dan sekaligus saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sri Kandi dan pahlawan kita yang menyertai Mas Unggul dalam mengantarkan Bu Koco ke tempat peristirahatan yang sementara di dunia ini. Bu Anjar, Bu Adianto, Mbak Ulan, dan prodiakon kita Pak Hasto. Jadi saya memang memesankan ke Pak Bu Anjar dan Pak Hasto supaya benar-benar dijaga protokol kesehatan ya. Dan kalau mendoakan bolehlah petinya udah ditutup dulu pemberangkatan, kemudian pada saat pemakaman ya udah dimasukkan dulu ke liang baru didoakan. Tapi yang terutama adalah jangan berkecil hati bahwa seolah-olah Mbak Sinta dan Mas Unggul ditinggal oleh warga lingkungan Vincentius. Sama sekali tidak. Mereka berempat sungguh mewakili kami semua dan kami semua berdoa untuk Bu Koco yang sudah, artinya dia sebenarnya sembuh dari penyakitnya yang cukup lama ya, dan itu penderitaan yang cukup lama dialaminya dan benar-benar sembuh. Dan saya kira kita harus menyerahkan dan kita sudah menyerahkan dengan sukacita, dan tentu beliau Bu Koco itu sudah bersukacita di surga. Itu saya kira Pak Anton sebelum diserahkan kepada Mas Unggul. Jadi atas kami mohon maaf semua dari lingkungan Vincentius. Jadi memang itu kita menjaga, kita masing-masing terhindar dari wabah yang sekarang ini memang semakin sulit, semakin berat. Sekali lagi mohon maaf Mbak Sinta dan Mas Unggul. Monggo. Terima kasih Pak Osman. Silakan Mas Unggul. Mbak Sinta silakan. Ya. Unggul sekali lagi mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk lingkungan Vincent, Pak Sitorus, Seksi Liturgi, Pak Hasto, Pak Anton, Pak Heru, Bu Sari, lalu Ibu Anjar, Bu Hendru, Bu Wayanto, Bu Edianto, dan semuanya warga lingkungan Katolik Vincentius yang sudah secara langsung ataupun tidak langsung memberikan bantuan, support, doa, dukungan kepada Unggul, Sinta, dan Ibu Koco. Jadi Unggul juga tidak apa-apa, Bapak tidak berkecil hati, malah sangat berterima kasih dan kami sangat mengerti akan situasinya ya, karena memang extraordinary gitu ya. Itu. Ya. Lalu juga mewakili keluarga juga kalau Ibu Koco ada salah-salah, mohon dimaafkan. Ada salah kata, ada salah perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Lalu Unggul juga mau sedikit cerita, jadi Ibu itu perjuangannya
hebat sekali gitu ya. Jadi orangnya sangat semangat. Jadi walaupun dia sakit selama 20 hari tapi tetap berjuang, nggak mau menyerah, tetap semangat sampai ya akhirnya dipanggil oleh Bapak. Itu jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kami petik dari almarhum, dari ibu kami. Semangat pantang menyerah, selalu positif, selalu berjuang gitu ya. Nggak boleh menyerah itu sama keadaan. Seperti itu. Jadi ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi Unggul mengaturkan banyak terima kasih Tuhan Yesus yang bisa membalas jasa dan kebaikan Bapak Ibu semua dari awal kami terpapar penyakit COVID sampai sembuh, sampai Ibu juga dipanggil Bapak. Terima kasih yang sedalam-dalamnya Unggul ucapkan pada semua pihak, lingkungan Vincent, keluarga, tetangga, Ibu RT, semuanya Unggul dalam hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Mas Unggul. Bapak Ibu, mari kita satukan pengalaman iman kita di tengah kehidupan kita yang sulit dengan menyatukan doa-doa kita di dalam doa umat. Silakan Pak Tommy. Yang petugas nanti silakan ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dalam doa umat ini, marilah kita memohon bukan hanya keselamatan saudara kita yang sudah meninggal, melainkan juga perkembangan gereja, perdamaian dunia, dan kesejahteraan serta kesehatan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita ungkapkan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua gembala umat-Mu. Semoga mereka selalu mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Bernadette Ping Natasari. Semoga Allah Bapa membebaskan dia dari hukuman dosa, memberikan belas kasihan, dan mempersatukan dia dengan para kudus di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang sudah meninggal dalam pengharapan akan kebangkitan. Semoga Allah Bapa mengasihani mereka dan menempatkan mereka dalam kerajaan surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, hadirkanlah Roh Kudus di tengah umat lingkungan Vincentius. Semoga Engkau memberikan kesejahteraan lahir batin, kesehatan, dan menjauhkan kami dari wabah pandemi COVID-19. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, limpahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami yang hadir dan berkumpul pada pertemuan Zoom ini. Semoga kami semua Engkau bimbing dalam kehidupan ini agar dijauhkan dari pandemi COVID-19 dan kesejahteraan senantiasa berada dalam hati kami. Ajarilah kami untuk dapat bertekun dalam berdoa. Marilah kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita yang masih hidup
dan saudari kita yang sudah meninggal tetap bersatu dalam keluarga Allah. Maka marilah kita menghayati kesatuan kita ini dengan bersama-sama mendoakan doa Bapa kami yang telah diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan ibadat mengenang 7 hari dipanggilnya Ibu Bernadette Pinnatasari dengan doa penutup. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan kami. Engkau telah menyerahkan diri bagi kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa bagi Ibu Bernadette Pinnatasari yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Semoga Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan berkat penutup. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga karena kebangkitannya, Tuhan Yesus menganugerahkan ketabahan sejati dalam perjuangan hidup kita. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat 7 hari dipanggilnya Tuhan, yaitu Ibu Bernadette Pinnatasari, sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dan marilah kita pulang dan menjadi saksi cinta kasih Yesus Kristus. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup. Silakan Mas Tommy. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan
kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Terima kasih. Saya mengucapkan sebesar-besarnya kepada Mas Tommy, kepada Pak Heru, dan kepada terutama Pak Usman yang memberikan kesempatan kepada tim liturgi, ya, bersama Pak Hasto sebagai ketua liturgi yang menyerahkan kepada saya untuk memimpin pada malam hari ini. Semoga apa yang kita doakan sungguh didengarkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita bersama, terutama keluarga Mas Unggul, bisa nyata di dalam iman dan pengharapan kita. Terima kasih untuk semua umat lingkungan Vincentius. Terima kasih sekali lagi Pak Usman. Saya serahkan waktunya kembali. Amin. Terima kasih Pak Anton. Mas Unggul masih ada bicara atau tidak? Sudah cukup, Pak. Cukup, oke. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Heru. Saya kira ini tadi foto-foto terakhir luar biasa tim kreatif ini ya, Vincentius. Foto-foto terakhir itu adalah foto, banyak tadi ada foto di Bogor ya, pada saat retret di Bogor, dan itu saya kira hari-hari terakhir yang di mana Bu Koco cukup sehat ikut dalam kegiatan. Perjalanan ke Bogor itu luar biasa, jalannya nanjak, tapi dengan kondisi yang beliau begitu benar-benar bisa mengikuti acara retret 2 hari di Bogor itu. Saya kira itu kenangan yang luar biasa indah ya Mbak Sinta ya. Jadi tayangan terakhir nih Pak Heru, Pak Anton benar-benar menggugah kita semua atas kehadiran Bu Koco di lingkungan Vincentius, tentu juga menjadi kenangan yang indah untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Seperti biasa, sebelum kita berpisah akan ada foto bersama karena ini dokumentasi kegiatan lingkungan kita. Dan biasanya ini Mas Tommy rekam dan nanti bisa dilihat di linknya di YouTube. Sebelum foto Pak Usman, mungkin saya hanya mengingatkan Pak Ketua, kalau nggak salah ada anggota baru lingkungan Vincentius mungkin bisa perkenalan. Saya soalnya tadi juga coba lihat-lihat ada yang nama-nama baru juga, saya sendiri juga nggak kenal Pak Usman. Oke, bagus ya, kita gunakan waktu ini sebentar. Monggo Bu Lucia, ini yang luar biasa mencari ketua lingkungan Vincentius di mana gitu. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Ya, terima kasih Pak Sitorus. Kami warga baru, saya Lucia, ini suami saya David. Sebelumnya kami tinggal di Santa Ursula di seberang gereja di sana. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa pindah ke sini, bisa bergabung dengan lingkungan Santo Vincentius.
Terima Terima kasih, Bapak. kasih, selamat bergabung. Ya, Terima kasih. Bapak. Tugas Ini di mana, Lucian, Pak David? Kalau Beraktivitas di mana? Jangan tugas. Beraktivitas di mana? kami dua-duanya guru, Pak. Wow. wah, luar biasa ini. Anak muda ya. Nah, Ini ada PGRI baru di Vincenzus nanti. Oke, terima kasih. Pak Yosep, monggo Pak. Selamat malam Bapak Ibu lingkungan Vincentius. Malam Pak Yosep. malam Pak Yosef. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Pak Yosef dan di sini ada istri saya Ayu. Kebetulan kami memang baru bergabung sama seperti Bu Lucy dan Pak David. Kami tinggal berdekatan di Jalan Haji Matali. Kebetulan awalnya kami ini ngekos di Pondok Kelapa kemarin itu dan masih bergabung di lingkungan Barnabas di Pondok Bambu karena awalnya kami tinggal di sana. Nah kebetulan saya kebetulan ya karena Desember tahun lalu menikah sehingga kebetulan nggak boleh guru satu ke Pondok sekolah ya? Kelapa, kemudian baru pindah ke sini dan mencoba kemarin mencari ketua lingkungan yang baru, kebetulan berkomunikasi dengan Bu Wiwi, ketemu dengan Pak Osman. Nah, terima kasih secara khusus kepada Pak Osman dan Bapak Ibu yang sudah menerima kami untuk bergabung di lingkungan Vincentius. Dan untuk aktivitas kami, kebetulan kami berdua juga kebetulan sama-sama guru dan sama-sama guru SMA. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Tadi guru SMA di Strada, tapi udah resign katanya. Sudah resign, pindah ke SMA 53 Bapak, tapi masih menunggu surat tugas. Ya, jadi oke, PNS istilahnya sekarang atau ASN nggak bingung. Iya. Nah, Bu Desi ada nggak di sini ya, Mbak Bu Romi? Ada tadi. Hadir Pak Ketua. Nah, ini yang sudah mengkontak Bu Lucy sama Pak Yosep nih. Bu Lucia ya. Ya, ini tetangga sebenarnya dengan Pak Yosep dan Bu Lucia. Ya, Bu Lucia, Pak Yosep dan Ibu Dian, kita tetangga. Ya, Bu Desi. Salam kenal. Ya, salam kenal. Oke, Bu Agus bisa muncul nggak Bu Agus? Ada satu warga lagi kayaknya Pak Osman. Saya nggak tahu apakah memang ada tadi yang saya lihat nama yang tidak Olivia ya? Olivia, mungkin Mau Sunggul bisa jelaskan siapa. Barangkali ada tamu yang. Oh, sorry. Selamat malam, Bapak Ibu lingkungan Vincentius. Iya. Iya, perkenalkan nama saya Olivia. Saya di sini bukan orang baru di lingkungan, tapi saya adalah keluarga besar dari Unggul. Ya. Kebetulan ibu saya dengan ibunya Unggul kakak beradik sepupu. Tadi ada foto ibu saya juga. Jadi saya di sini mau ngucapin terima kasih banyak atas bantuan lingkungan Vincentius yang sudah amat sangat membantu sampai akhirnya tante saya masuk ke liang lahat. Terima kasih banyak atas bantuannya karena memang dari keluarga besar juga nggak ada yang bisa datang satu orang pun karena dalam suasana pandemi. Jadi kami terima kasih banyak sudah dibantu oleh lingkungan Vincentius. Terima kasih banyak ya Pak Kaling. Terima kasih. Ya, terima kasih Olivia. Tadi masih ada satu Ibu siapa ya? Eva Lesta. Oh, bukan deh. Apa ya tadi ya? Fabiola Nancy siapa ya, Pak? Carmen. Carmen sih itu siapa? Bu Andrew itu. Ya. Masih ada yang atau yang join yang tamu? Itu Pak Febiola, Ibu Febiola itu siapa? Oh, ya. Itu adik saya, Bu. Oh, adiknya Sinta. Iya. Oke.
Bu Agus ada nggak Bu Agus? Pak Agus tadi ada, tapi Bu Agus nggak ada ya. Jadi sebenarnya Pak Yosef, Bu Lucia, kita semua dekat-dekat. Jadi tapi saya tadi sengaja panggil Bu Desi dan Bu Rina atau Bu Agus karena sudah ada kontak dengan Lucia dan Bu Agus atau Mbak Rina itu yang menginvite masuk di dalam grup lingkungan itu sebagai sekretaris lingkungan Vincentius. Saya kira bagian terakhir ini adalah dokumentasi kita foto bersama. Pak Osman, Bu Agnes sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Siapa tuh? Mungkin karena dekat dengan Bu Koco atau gimana? Oh gitu, oke. Kayaknya yo, dalam hati saya mengatakan seperti itu. Bu Anjar ya? Benar atau salah? Benar ya? Oke, berarti saya lumayan perasaannya. Monggo Bu. Cuma saya berat banget mengatakannya. Ini sebenarnya Bu Anjar ini nggak boleh saya bilang, tapi dia nggak bisa nggak boleh karena dia yang megang Santo Yusuf. Yeah. Karena dia udah masuk seperti kita manula ini. Nggak apa-apa, Pak. Yang pasti bahwa untuk Mas Unggul dan Mbak Sinta tetap tegar. Kalau kemarin Sinta itu punya 3 anak, sekarang tinggal 2 anak, maka peliharalah dan perkembangkanlah supaya Sinta tetap tegar dalam situasi apapun. Karena menurut saya Unggul itu kemarin sangat berat sekali dalam mengayuh Batra bersama di keluarganya. Satu, karena semuanya sakit. Yang kedua, situasinya yang membuat semuanya menjadi tidak enak. Tetapi yang saya merasakan bahwa kemarin ketika hari Sabtu tanggal 22 itu kok semuanya lancar dan semuanya bagus. Dan itu menjadikan saya terharu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anjar. Terima kasih Bu Anjar, berarti betul ya. Jadi kalau sudah diungkapkan jauh lebih enak. Mungkin Pak Hasto ya, karena ini cukup. Pak Hasto ada kali ya? Aku nggak ada. Mana yang merah? Siapa? Siapa Ketua? Ada kesan apa gitu, karena dalam tantangan seperti itu, melayani itu luar biasa. Ya, ini mungkin pengalaman saya juga yang pertama ya. Dan saya juga sebelumnya pada hari Sabtu itu juga dari saudara istri saya ada yang meninggal juga. Kena COVID juga. Dan pada waktu itu kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita nggak bisa katakanlah datang ke rumah atau apa gitu. Karena udah semua ditanganin oleh Satgas. Jadi kita hanya berkumpul di rumah kakak yang tertua dari istri saya ya. Udah kita cuma ngumpul, kita ya cuma doakan aja. Dan pengalaman itu juga saya, waduh, karena ini COVID dan waktu itu saya juga diberitahu oleh Pak Ketua, dan saya juga mengutarakan juga kepada keluarga, terutama Mas Unggul. Jadi kita sebelumnya juga mohon maaf kalau kita harus mentaati protokol kesehatan, supaya kita juga enggak jadi masalah di kemudian hari. Jadi pesan-pesan yang tadi diucapkan Pak Ketua mengenai bagaimana kita jaga jarak, kita menutup peti, dan kita menghubungkan. Dan doa-doa pun saya juga sebetulnya masih gimana ya. Akhirnya saya juga kepada konsultasi atau ngobrol sama teman-teman perodiakon yang ada di wilayah. Dan intinya ya sama sih, yang penting
kita doanya pendek aja, pokoknya yang doa-doa pokok aja, dan itu saya juga lakukan. Jadi nggak seperti pada yang kebiasaan yang sudah kita lakukan. Dan saya pun merasakan bahwa di situ ada apa ya? Ya kesunyian ya, karena memang terus terang aja saya waktu datang di rumah duka pada waktu itu juga lagi ada Bu Ajar, Bu Hendru, Bu Adianto, itu juga lagi berdoa dan selesai berdoa. Dan pada waktu itu kita mau menyiapin untuk persiapan, dan ternyata itu pun masih molor lagi karena persiapan di makam belum selesai. Jadi dari jam 2 ternyata karena ada masalah teknis di tempat penggalian kuburnya, jadi kita harus menunda sampai jam 3:30. Dan waktu itu kami juga masih sendirian lah katakanlah gitu, karena saya juga harus menunggu daripada pulang lagi ngapain, supaya paling enggak ada orang yang menemani lah, menemani Ibu Koco. Terima kasih Pak. Ya, Mas Ugel, sama-sama. Saya tahu pada waktu itu memang suasananya sangat-sangat ya nggak terduga, dan saya pun merasakan bahwa pada saat itu, makanya saya sebelumnya pada waktu juga minta maaf pada Mas Unggul bahwa kita semua nggak bisa mengantarkan Bu Koco, dan seluruh warga juga hanya bisa menyampaikan doa dari tempat tinggal atau tempat rumahnya masing-masing. Dan Mas Unggul pun bisa memahami, dan saya sangat bersyukur dan terima kasih juga pada Mas Unggul bahwa kita juga harus menyadari lah bahwa ini memang bukan hal yang biasa, karena ini sudah keadaan yang tidak bisa kita anggap enteng dan tidak bisa kita apa ya istilahnya nggak karuan lah kalau saya bilang. Jadi segala sesuatunya serba darurat, serba nggak teratur. Dan pada waktu itu pun saya juga hanya berdoa sesaat, hanya ya seperti saya bilang tadi, hanya doa-doa pokok aja, dan buat yang di makam juga. Itu aja Pak Ketua mungkin dari saya, pengalaman pertama, dan mungkin yang ya karena pengalaman pertama ini juga saya juga merasakan juga ya ikutlah berbela apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh Mas Unggul dan keluarga. Terima kasih. Oke Pak Hasto, terima kasih. Saya kira itu Mas Tommy, dokumentasi kita bagian yang terakhir. Jadi tolong Bapak Ibu videonya di-on-kan semua supaya bisa terdokumentasi. Ibu Agus atau Bapak Agus sama ayah Pak Karmen sudah. Yang namanya Ibu Agus atau Bapak Agus? Tidak ada ya? Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Kita atur semoga semua sudah nyala kameranya. Oke. Kita 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan ya, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. COVID memang tidak terkendali, jadi kita harus menjaga semuanya. Selamat malam, malam Mbak Sunggul.
Makasih. Malam Pak Sitorus. Jaga jarak, jaga jarak. Terima kasih Mas Tommy. Jaga jarak. Jaga jarak nih, Pak. Mas Heru jangan dekat-dekat itu, nggak boleh. Cucunya Pak Joko.